Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Cahya Pamungkas dengan NIM 23115435. Pada video ini saya akan mempresentasikan pengembangan model AI yang kemarin sempat dijadikan final project, yaitu untuk memprediksi harga saham BBNI. Dan pada versi awalnya model saya menggunakan pendekatan unvariatif LSTM, yaitu hanya mengandalkan harga penutupan saja. Namun model tersebut memiliki kelemahan kritis berupa efek time lag, di mana prediksi hanya terlihat menggeser harga hari sebelumnya dan gagal menangkap volatilitas pasar secara akurat. Oke. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori dari paper-paper yang sudah saya lihat, dan ini adalah paper-paper yang saya gunakan. Ada dua, yaitu prediksi harga BBCA menggunakan LSTM multivariat dengan fitur BI rate sebagai indikator eksternal. Ini didapat dari jurnal Amicom. Kemudian yang kedua, ini yaitu optimisasi hyperparameter di LSTM menggunakan Bayesian optimization untuk prediksi harga saham. Ini saya dapat di Zambura Journal of Mathematics. Oke, lanjut. Dan untuk paper yang pertama tadi, ini yang menekankan pentingnya model multivariatif. Paper ini menjelaskan bahwa menambahkan variabel eksternal atau indikator teknikal secara signifikan itu dapat meningkatkan akurasi dibanding model satu variabel. Kemudian yang paper yang kedua atau jurnal yang kedua, yang Zambura Journal tadi, itu membahas tentang optimasi hyperparameter. Dari sini saya mendapat insight untuk mengatur jumlah unit LSTM dan dropout rate secara lebih terukur guna mencegah overfitting dan meningkatkan kestabilan modelnya. Oke. Ini kemudian yang pertama import library-nya, dan ini langkah pengambilan datasetnya. Di sini saya menambahkan fitur MA20 dan RSI sesuai dengan jurnal yang pertama tadi, yaitu ya berguna untuk mengukur momentum pasar, dan input data kini berubah menjadi 3 fitur. Ini fiturnya close, MA20 dan RSI. Kemudian yang paper 5 tadi itu ini. Di sini saya menggunakan 100 unit LSTM pada layer pertama dan menerapkan dropout sebesar 0,3, dan perubahan ini memungkinkan model untuk belajar dari pola yang lebih kompleks tanpa terjebak pada fluktuasi data yang tidak relevan. Kemudian lanjut, ini training epochnya, dan ini pengujian dan prediksi datanya. Oke, bisa dilihat, menurut saya ini hasilnya bagus, sangat positif, dan nilai RMSI-nya turun signifikan dari kisaran pada proyek awal dulu sekitar 139 menjadi 121, dan
Jika diperhatikan pada grafik finalnya ini, garis prediksi berwarna orange itu jauh lebih menempel pada harga asli dan lebih sensitif terhadap perubahan trennya. Dan model ini tak lagi hanya sekedar mengekor, tetapi mulai bisa memprediksikan pergerakan harga berdasarkan momentum dari indikator RSI dan tren MA20 tadi. Ini. Oke. Dan yang terakhir, untuk memprediksi harga ke depan seperti ini. Dan dengan mengintegrasikan teori dari dua jurnal tadi, menurut saya bisa membuat model ini lebih baik walaupun belum sempurna. Dan model ini juga memberikan proyeksi harga untuk hari kerja berikutnya sebagai alat bantu mungkin ya mengambil keputusan. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.